Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di video hasil kajian kelompok kami yang berjudul Kerohanian Sabta Dharma. Video ini disusun untuk melengkapi penugasan UTS mata kuliah religi Jawa yang diampu oleh Ibu Turnita Indah Setiani. Adapun kelompok kami, yang pertama ada Anifa Ninda Ankofiah, Amar Yanuar Pamungkas, Putri Nurhaliza, dan saya sendiri Syifa Alfiana. Dalam video ini, kami hendak membahas aliran kebatinan Sabta Dharma ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada orientasi religi Sabta Dharma, yang kedua ada konsep laku dan ilmu yang dijalankan, yang ketiga ritualitas Sabta Dharma, dan yang terakhir ada konsep ketuhanan yang diajarkan. Adapun kajian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan dan metode wawancara online kepada komunitas Sabta Dharma. Tidak perlu panjang-panjang lagi, kita menuju pada bagian pertama. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu orientasi. Orientasi dari hasil wawancara ini memberikan gambaran tentang kepercayaan Sabta Dharma, sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan ini memiliki simbol-simbol unik seperti bentuk ketupat berwarna hijau dengan aksara Jawa dan gambar wayang semar yang melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan serta kewajiban manusia untuk membantu sesama. Sabta Dharma mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan Tuhan dan lingkungan serta menjalani kehidupan dengan budi pekerti yang luhur. Komunitas ini memiliki sejarah yang berakar dari Indonesia dan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di daerah pedesaan yang kadang mengalami diskriminasi. Namun, di wilayah perkotaan, penerimaan terhadap para penghayat kepercayaan ini lebih baik. Ritual-ritual dalam Sabta Dharma meliputi sujud warga, racut, dan hening, yang merupakan bagian dari ibadah hari para penghayat. Mereka tidak memiliki kitab suci, namun wewarah 7 pedoman moral utama yang menuntut cara hidup mereka. Kepercayaan ini juga memiliki konsep kuat tentang asal-usul manusia dan kehidupan setelah mati, dengan keyakinan tentang 3 alam, alam wajar, alam halus, dan alam langgeng. Secara keseluruhan, Sabta Dharma mengajarkan bahwa manusia lahir dalam keadaan suci dan diharapkan menjalani kehidupan yang penuh kasih, berbuat baik, dan membantu orang lain dengan tujuan akhir untuk kembali kepada Tuhan dalam keadaan bersih dari dosa. Selanjutnya mengenai konsep ilmu dan laku dalam kerohanian Sabta Dharma. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kerohanian Sabta Dharma tidak memiliki kitab suci formal seperti dalam agama-agama besar umumnya. Namun praktiknya mengacu pada Wewarah 7 sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Wewarah 7 atau 7 petuah merupakan rangkaian ajaran yang berisi nilai-nilai moral dan spiritual yang diikuti oleh para penghayat. Ajaran tersebut memberikan panduan dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup sehari-hari, di antaranya 1. Setia dan tawakal kepada Pancasila Allah, yaitu bahwa Tuhan mempunyai 5 sifat luhur yang mutlak. 2. Bersedia menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. 3. Turut serta membela nusa dan bangsa. 4. Menolong siapa saja tanpa pamrih. 5. Berani hidup berdasarkan kekuatan dan kepercayaan diri sendiri. 6. Bersikap susila dan berbudi pekerti dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta yang terakhir, yakni meyakini bahwa dunia tidak abadi dan selalu berubah. Dalam praktiknya, para penghayat kerohanian Sabta Dharma menjalankan ibadah secara bersama-sama tanpa adanya hierarki kepemimpinan tertentu, melainkan saling membimbing dalam menjalani ibadah dan kehidupan spiritual. Dengan menghayati Wewarah 7 dan menerapkan konsep laku dan ilmu, para pengikut Sabta Dharma diharapkan mampu menjalani hidup yang seimbang, menjunjung nilai-nilai kebajikan, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas bagian ritual kerohanian. Terdapat 5 ritual penting dalam kepercayaan Sabta Dharma. Yang pertama yaitu ritual sujud warga. Ritual sujud warga merupakan ibadah wajib warga Sabta Dharma. Untuk ritual sujud warga biasanya dilakukan minimal 1 kali dalam 24 jam. Namun jika lebih dari itu, maka lebih baik. Untuk waktu ibadah di sanggar biasanya dilakukan di jam-jam ganjil. Dan melalui kesepakatan antar warga Sabta Dharma, biasanya dilakukan pada jam 7 atau jam 9. Ibadah sendiri sama halnya dengan agama lain, bisa dilakukan di sanggar secara bersama-sama atau mandiri di rumah tergantung kesanggupan dari warga itu sendiri. Para penghayat dari kepercayaan Sabta Dharma menamai tempat ibadah mereka
dengan nama Sanggar Candi Busono. Penamaan itu bersifat universal sama halnya dengan masjid, gereja, dan lain-lain. Ritual penting selanjutnya yaitu adalah rajut. Atau orang Jawa menyebutnya dengan grogoh sukmo, yaitu mengeluarkan roh dengan raganya. Maksudnya memisahkan rasa perasa, angan-angan pikiran, maka ruh manusia berangkat meninggalkan tubuh si pemilik raga untuk menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan setelah usai, maka diperintahkan kembali untuk masuk ke dalam tubuhnya kembali. Atau disebut dengan mati sajroning urip. Rajut dilakukan setelah sujud wajib dengan menambahkan satu bungkukan yang diakhiri dengan ucapan dalam batin. Ritual selanjutnya yaitu adalah hening. Hening merupakan satu ajaran dari Sabta Dharma yang dilakukan dengan cara menenangkan semua pikiran atau samadhi, seraya mengucapkan Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Ritual selanjutnya yaitu ada sarasehan. Sarasehan merupakan agenda pertemuan yang dilakukan oleh para penuntun, pembina dan anggota Persatuan Warga Sabta Dharma guna membahas perkembangan dari Sabta Dharma. Sarasehan ini dilakukan dalam 1 tahun sekali. Ritual yang terakhir yaitu ada sanggaran. Sanggaran merupakan kegiatan ibadah bersama yang dilakukan oleh anggota Persatuan Sabta Dharma. Biasanya dilakukan 1 bulan sekali, tepatnya pada hari Minggu Wage. Berikutnya, kita akan membahas konsep ketuhanan dari Sabta Dharma. Pertama-tama, kita akan memahami konsep Tuhan di dalam Sabta Dharma. Tuhan dipandang sebagai entitas yang tunggal, yaitu Allah yang Maha Esa, yang di dalamnya memiliki 5 sifat luhur, yaitu Allah Maha Agung, Allah Maha Rohim, Allah Maha Adil, Allah Maha Wasesa, dan Allah Maha Langgeng atau kekal. Selain itu, Sabta Dharma juga memiliki pembagian atas realitas, yaitu yang pertama alam wajar, yang kedua alam halus, dan yang terakhir alam langgeng. Alam wajar adalah alam yang kita jalanin sekarang. Kemudian alam halus adalah alam untuk para roh-roh manusia yang semasa hidupnya belum selesai untuk memenuhi segala karma dan ganjaran dari perbuatan-perbuatan, sehingga terjebak di dalam alam tersebut. Dan yang ketiga adalah alam langgeng, yang mana diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga dharma mereka dinilai terpuji dan mampu bersatu dengan Tuhannya. Di dalam dunia yang demikian, manusia dipandang sebagai kesatuan antara rohania dan jasmani. Aspek rohania manusia adalah titik berangkat dari keterhubungannya dengan Tuhan, menuju proses keterlekatan dan penyatuan. Dengan demikian, manusia dipandang lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan dan memiliki tujuan untuk hidup di dunia untuk mempercantik kehidupan semesta. Bahasan mengenai tujuan umat manusia adalah akhir dari kajian kami terkait Sabta Dharma. Kami berterima kasih banyak kepada komunitas Sabta Dharma yang mau untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang begitu detail. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada Bu Ita dan teman-teman sekalian yang berkenan untuk menonton sampai akhir. Kami memohon maaf untuk kesalahan interpretasi atau kesalahan pengucapan. Sekian video dari kami. Terima kasih banyak. Salam sehat.